Inilah Indonesia, inilah Nusantara. Indonesia dikenal dengan kekayaannya, kekayaan sumber daya alam, kekayaan keanekaragaman, kekayaan rempah-rempah, dan berbagai kekayaan lainnya. Namun, kekayaannya terkandung di bumi Ibu Pertiwi tidak sepenuhnya dapat mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Karena sampai saat ini Indonesia masih berada di garis kemiskinan. Tentu ini bukan hanya omong belaka semata. Menurut data BPS, posisi angka kemiskinan di Indonesia per September tahun 2023 adalah 1,74%. Dan masih terdapat 122 wilayah di Indonesia yang termasuk daerah 3T. Terdepan, terkecil, dan tertinggal. Jika kita berbicara mengenai daerah 3T, di mana daerah yang penuh berbagai persoalan, di mana daerah kurang memenuhi perhatian yang sebenarnya sudah berbagai kebijakan dikeluarkan untuk menangani persoalan tersebut. Namun, persoalan tersebut tak kunjung terselesaikan. Kita lihat secara nyata di wilayah Indonesia bagian timur, wilayah Papua. Papua kini masih dikenal dengan narasi Papua tertinggal. Banyak daerah di Papua yang termasuk daerah 3T. Salah satu persoalannya ialah masih terdapat kesenjangan antara apa yang dimaksud oleh pemerintah pusat dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Bukan hanya itu, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua juga belum terselesaikan, meningkatnya marginalisasi, dan masih adanya diskriminasi terhadap orang Papua. Inilah dinamika sosial politik di Indonesia, terkhusus di daerah Papua. Teman-teman, jika kita mengingat kembali pada tahun 2019, bulan Agustus hingga September, di mana terjadi pemberontakan, kekerasan, konflik yang terjadi di Papua, tentu menimbulkan berbagai banyak korban jiwa. Di Jayapura, 5 orang tewas. Di Wamena, 33 warga sipil pun juga tewas. Dan belasan ribu warga Papua memilih eksodus dari Papua. Sekelumit dinamika sosial politik di Indonesia, terkhusus di Papua ini, tidak diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Pemerintah telah menggerakkan segala upaya untuk menangani pemberontakan di Papua pada saat itu. Dengan melansir dari website kemenkopmk.co.id, pemerintah telah melakukan upaya dengan melalui Kemensos dengan memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak, termasuk memberikan bantuan stimulan kepada unit UMKM. Kementerian PUPR melakukan pendataan kerusakan Fasos dan Fasum. Kemenkes memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Kemenak, Kemendikbud, Kemenristek melakukan program pemulihan kepada masyarakat yang terdampak. Dan bukan hanya itu, pemerintah juga melakukan perencanaan jangka panjang untuk membangun masyarakat Papua dan Papua Barat dengan menekankan pendekatan budaya. Setelah mengamati dan menganalisa pemberontakan yang terjadi di Papua, begitu juga dengan upaya yang telah dikerahkan oleh pemerintah, menurut saya melihat di sini pemerintah belum melakukan upaya yang secara tegas dan sigap dalam menangani pemberontakan maupun konflik lainnya di Papua. Bukan hanya itu, menurut saya juga upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah di sini dinilai masih kurang tepat. Di sini pemerintah cenderung hanya melakukan upaya dengan tidak komprehensif, sehingga memicu terulangnya kembali konflik terjadi. Hal itu pun nyata terjadi bagaimana aparat kepolisian saat itu tidak sigap menghadapi aksi demo yang muncul secara tiba-tiba. Teman-teman, sudah saatnya dengan melihat kondisi sosial politik di Indonesia, kondisi sosial politik di Papua, kita saatnya bersama-sama. Saya, kamu, dan kita semua, seluruh generasi muda dan seluruh rakyat Indonesia mengambil langkah dan peran untuk menangani konflik di Papua, yaitu dengan pendekatan secara langsung kepada warga Papua, dengan rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air, salah satunya dengan melakukan pengabdian. Dengan pengabdian kita dapat melakukan pemberian bantuan
baik di bidang pendidikan maupun kesehatan kepada warga Papua. Selain itu, kita bersama-sama menyuarakan hak asasi manusia di tanah Papua. Serta kita dapat mendorong pemerintah untuk melakukan dialog secara langsung kepada warga Papua agar tidak ada lagi kesenjangan antara pemerintah dengan rakyat. Mari bersama-sama kita menstabilkan keadaan sosial politik di Papua, terutama keadaan sosial politik di Indonesia, dengan menjaga terus persatuan dan kedamaian. Maka dari itu, saya, Tauf Salsabila, generasi muda Indonesia, mengajak seluruh generasi muda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Indonesia bersatu, damai, dan sejahtera.